masih belum bisa gitu ya mengenal emosi kalian, atau kalian tuh ada emosi tertentu yang emang kalian belum bisa mengekspresikannya. Ada gak? Gak usah disebutin emosinya, tapi ada ya. Oke. Kita sebelum melangkah lebih jauh ya teman-teman, kita mungkin bisa ice breaking tipis-tipis ya, menggunakan sedikit teknik yang biasa disebut asosiasi bebas ya. Teman-teman, kalau misalnya saya sebutkan satu kata nih, apa yang tergambar di pikiran teman-teman itu keluarkan saja. Jadi nggak usah ditahan-tahan atau dipikirkan lebih lanjut. Pokoknya satu kata yang saya sebutkan, apa yang muncul di otak kalian langsung kalian keluarkan. Sepakat? Oke. Sekarang saya akan menyebutkan satu kata itu, yaitu emosi. Kalian terlintasnya apa? Marah. Oke, marah. Lalu ketika saya sebutkan masa kecil, kalian terlintasnya apa? Tidak melulu tentang emosi kalian. Bisa jadi kalian kayak berpikir masa kecil tuh apa sih gitu. Masa kecil sedih. Aku senang, sedih. Oke, ini masih berkaitan dengan emosi tapi bagus ya teman-teman ya. Oke. Kalau misalnya tadi kan disebutkan pada emosi itu kalian dua-duanya marah. Kira-kira skala berapa sih? Coba 1 sampai 10 marahnya itu segimana? Maksudnya kita rasain Bu? Yang kalian bayangkan tadi kan emosi ketika saya marah ketika saya sebutkan emosi. Nah, kira-kira skalanya dari 1 sampai 10 itu berapa? 6, 9. Ketika kalian mengikuti ini, apakah kalian merasa emosi? Tidak. Jadi emosi marah itu kalian pikirkan ketika kalian masih kecil atau ketika kalian sedang ada kalian mengeluarkan emosi marah ini, merasakan emosi marah ini. Kenapa bisa terlintas pemikiran kalian ketika saya sebutkan emosi, kalian sebutkan marah? Karena emosi. Oke, kita jelasin dulu ya teman-teman. Kita jelasin dulu. Teman-teman, emosi itu tidak mencakup pada satu ekspresi saja. Tidak mencakup pada satu ekspresi. Mungkin kalian memikirkan emosi itu marah, menggebu-gebu gitu. Tidak teman-teman. Emosi itu bisa mencakup kalian senang, sedih. Saya ada contohnya ya. Bisa senang, sedih, muak, takjub, atau dan di situ tuh banyak sekali teman-teman cabangnya. Misal kayak marah, kalian itu marah bisa kayak mencela, kalian lagi marah, menjauh. Misal ada seseorang yang membuat kalian marah, kalian mengekspresikannya dengan cara menjauh seperti itu. Dan bisa frustasi, agresif, terus benci, merasa terancam, atau merasa kayak kalian tuh sakit gitu. Sakit dalam artian kayak mungkin sakit hati atau sakit kayak stres gitu, karena kemarahan itu kalian belum bisa mengekspresikannya gitu. Padahal teman-teman, marah itu tidak selalu tentang kalian mengekspresikannya dengan anak kembar gitu. Tapi kalian bisa cari cara gimana cara kita bisa mengekspresikan marah ini dengan tindakan marah ini, tidak dengan kita marah. Karena kalau misalnya kita lagi marah nih, terus kita mengekspresikannya dengan marah lagi gitu ya, emosi ini kita ekspresikan dengan marah lagi, kalian bisa lagi marah sama teman, apa temennya nggak tambah kesel? Pasti kan ya, pasti tambah kesel. Nah, gimana caranya kayak kita mengekspresikannya dengan hal lain, misal kayak kita lari ke kamar mungkin, atau kita menjauhi, ketika kan ada menjauhi juga ya di ekspresi marah ini, menjauhi mereka untuk bisa mengekspresikan hal ini dengan dengar musik atau dengan menulis di catatan. Kalian punya diary nih? Iya. Nah, misalnya kalian kayak ya aku marah banget sama ini. Mungkin ketika ekspresi marah ini sudah mereda menjadi sedikit bahagia mungkin, atau sedikit lega, jadi kayak ya udah biasa aja. Kalian bisa obrolin ke teman kalian yang membuat kalian merasa marah itu
kayak obrolan kayak aku nggak suka kalau kamu kayak gini gitu, agak sedikit ini perasaan aku, dan aku ngerasa emosi aku meluap-luap benar-benar tapi bisa kamu itu. Oke, sekarang udah sedikit ada pencerahan dulu tentang marah ini. Nah, kalau misalnya emosi yang tadi kalian sebutkan tuh ya, itu apa sih, warna apa yang mencerminkan emosi itu? Kalian pernah nonton ini nggak? Yang apa ya? Yang emotion apa sih? Ini Yang apa sih? Disney? Inside Out. Ah ya, Inside Out itu kan warna-warnanya macam-macam ya teman-teman yang mengekspresikan emosi. Nah, kalian itu sesuai nggak? Apa kalian punya warna sendiri buat mengekspresikan emosi kalian? Kalau aku sesuai sih sama filmnya. Sesuai, oke. Nah, teman-teman, tadi kan udah tipis-tipis ya tentang ice breaking, perasaan kalian dan sebagainya ya. Nah, saya ini izin menyampaikan sedikit aja kita melaksanakan konseling ini. Kita tuh kalian tuh udah sadar belum nih tujuan kalian menjalankan konseling kelompok di kelas ini tuh buat apa? Karena saya sudah memberitahukannya tentang analisis penyebaran instrumennya tentang mengenal emosi gitu ya. Nah, kalian tujuannya apa nih kira-kira konseling kelompok ini? Kalau aku pengen lebih sibuk, habis dari konseling kelompok itu pengen lebih bisa mengekspresikan gitu. Kalau misal ya kalau lagi sedih bisa aja kan nangis gitu kan. Maksudnya bisa lebih mengekspresikan. Kalau sedih ya sedih aja gitu, nggak usah dipaksa. Kalau lagi sedih jadi paksa bahagia gitu sih. Kalau kamu? Kalau aku sih pengennya habis dari sini aku tuh lebih paham sama emosi diri aku sendiri. Sama sekarang aku tuh kayak belum mengerti gitu. Aku tuh sekarang lagi ngerasain apa sih sebenarnya, aku sekarang tuh harus bahagia atau sedih sih sebenarnya. Oke, ibu paham ya teman-teman yang kalian rasakan itu kan benar-benar sangat wajar ya. Itu mungkin dari teman-teman sekalian juga merasakan hal yang sama seperti kalian gitu ya. Semoga dari setelah konseling kelompok ini kalian bisa merealisasikan hal itu. Nah, saya mau kalian membagikan kan ini udah ada kelompok besar ya, kalian bisa membagi menjadi 2 sampai 4 orang mungkin yang kalian benar-benar bersedia gitu ya buat membagikan kisah kalian tanpa adanya batasan, tanpa adanya rasa khawatir akan diceritakan ke orang lain gitu. Karena sebelumnya kita menyepakati dulu ya, sebelum bagi kelompok kita menyepakati bahwa di konseling kelompok ini kalian harus bisa menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Walaupun kalian udah dekat gitu ya mungkin sama teman ini, tapi tolong gitu ya, karena kita sedang konseling dan kita akan menceritakan tentang mungkin masa lalu yang kalian alami sehingga kalian tidak bisa mengekspresikan emosi dengan begitu baik gitu ya. Kalian bisa cerita ke temannya, atau nanti kalian bisa dari cerita itu kalian menulis, lalu kalian kayak merasa apa gitu setelah menceritakan itu, seperti itu. Teman-temannya bisa karena sudah selesai gitu ya diskusi antar kelompoknya, boleh dong sedikit diungkapkan gitu ya, satu orang aja yang mungkin merasakan masa lalunya agak sedikit berpengaruh terhadap emosi kalian gitu. Ada nggak? Aku Bu. Oke, boleh. Jadi di apa ya, di masa-masa remaja mungkin sampai sekarang ya Bu, kayak aku tuh kadang belum bisa mengekspresikan emosi sedih aku gitu. Karena kalau aku mengingat-ingat masa lalu gitu ya, kalau waktu kecil tuh misal kayak aku tuh misal jatuh ataupun apa ya diejek sama teman-teman gitu, aku tuh kan sakit hati ya kalau diejek tuh sama teman gitu, karena nggak bisa apa terus kayak apa sakit hati ya. Nah, ketika aku nangis karena sakit hati itu tuh kadang orang-orang terdekat atau bahkan orang tua tuh kayak gak usah nangis gitu aja kok nangis gitu. Akhirnya kayak aku berpikir berarti aku tuh nggak boleh nangis ya
tentang pengalaman semasa kamu. Jadi emang gak semua orang itu bisa kita bisa kita kendalikan gitu. Contohnya seperti tadi perkataan orang-orang yang dengan tujuan kamu gitu. Perkataan orang-orang yang mungkin dirasa kayak bikin kamu sedih, bikin kamu malah gitu ya. Jadi Aziza itu bisa mulai dari diri Aziza terlebih dahulu gitu kan. Kita mindsetnya itu karena kita tidak bisa mengubah pemikiran orang lain dan kita tidak bisa mengubah sikap orang lain terhadap diri kita gitu. Jadi gimana sih Aziza caranya biar Aziza itu tidak terpacu sama pendapat orang lain gitu. Biasanya kamu kayak gimana gitu ketika tadi dari masa remaja gitu ya, atau dari masa kecil kamu diajarin itu biasanya apa yang kamu lakukan gitu ketika kamu dilarang menangis? Biasanya tadi Bu yang ibu sebutin kayak curhat ke dia gitu. Oh, curhat ke dari dia. Lalu perasaan apa yang Aziza rasakan ketika Aziza sudah lulus itu semua? Agak lega sih Bu, meskipun nggak keluar semuanya, cuma kayak gitu. Ya, bisa lebih lega lagi gitu ya. Oke, Aziza berarti Oke, Aziza berarti yang ingin Aziza lebih apa? yang ingin Aziza mengekspresikan emosi ini tuh bisa lebih tersalurkan lagi ya. Dan Aziza tuh bagus gitu, sudah menemukan apa yang Aziza mau lakukan gitu. Kamu kalau misalnya karena sekarang kamu sudah remaja juga dan sudah mengingat hal yang ini sudah mengingat hal yang tadi, kamu itu sebenarnya sudah menemukan teknik yang baik buat diri kamu Aziza. Jadi kalau misalnya kamu merasa sedih banget gitu, kamu luapin aja dengan nangis, menyendiri, mungkin kalau misalnya sedih itu kayak sendiri gitu ya, meluapkan semua emosinya, nangis, lalu kamu bisa dari situ menuliskan perasaan kamu gitu. Sebenarnya kamu sudah menemukan teknik yang tepat buat diri kamu sendiri, atau kamu merasa itu kurang tepat menulis sendiri, masih ada sesak yang Iya sih Bu, kadang masih kayak ada yang ganjel. Oke, misalnya yang ganjel, kira-kira gimana? Kalau misalnya yang ganjel itu kan pasti rasanya kayak nggak enak banget. Hal yang kamu suka itu apa sih? Aku biasanya kalau lagi kayak gitu tuh pengennya cerita sih Bu. Iya sih. Yakin ya? Iya. Oke, aku paham sekali ya Aziza suka gitu. Kalau misalnya nih Aziza yakinnya itu kemana? Temen sih Bu, temen dekat. Oke, berarti Aziza sudah memiliki orang yang bisa Aziza percaya sebagai tempat Aziza untuk bercerita seperti itu, dan merasa perasaannya lebih Bagus kita semua. bagus ya Aziza. Berarti Aziza sudah bisa gitu ya menemukan teknik yang bisa teknik yang bisa Aziza praktikkan ketika Aziza ingin meluapkan rasa sedih Aziza gitu ya. Karena kita tidak bisa mengubah perkataan orang lain pun tidak orang lain, nanti kita ubah dari diri kita sendiri saja seperti itu. Baik Aziza, Terima kasih Bu. oke. Nana ada yang mau cerita? Ya. Oke, kan tadi Aziza sudah, sekarang Nana ya. Kira-kira tadi apa yang sudah kamu ungkapkan gitu ketika sesi talk tadi? Sebenarnya sih Bu, kan tadi aku bilangnya di awal kalau aku tuh kurang bisa mengekspresikan sesuatu gitu ya. Dan emang aku tuh kayak langsung teringat masa kecil aku gitu waktu di SD. Jujur aku kan dibully ya Bu. Padahal aku tuh anak guru gitu di situ tuh ya, anak pimpinan tapi dibully gitu. Terus aku di situ tuh kayak belum bisa mengekspresikan kayak aku tuh harus sedih atau marah atau ketawa gitu, karena teman-teman aku nih misalnya ngebully ngetawain aku, terus aku juga ikut ketawa gitu Bu. Padahal aku tuh kan di situ harusnya ngerasa sedih atau gimana, tapi aku tuh kayak
semua hal itu bisa kamu ekspresikan, entah itu ketika harusnya kamu sedih malah tertawa atau sebaliknya gitu ya, karena itu bukan hal yang bodoh, tapi itu suatu hal yang sangat wajar gitu ya. Oke, kalau misalnya keinginan yang kamu inginkan berarti Nana itu ingin bisa lebih ingin bisa lebih terarah lagi gitu ya dalam mengekspresikan emosi kamu. Ketika sedih ya menangis, daripada ketika bahagia bukan menangis tapi tertawa, seperti itu ya Nana ya. Nah jadi Nana, ketika setelah itu mungkin kamu pulang ke rumah, apa yang kamu rasain? Masih tertawa atau sedih itu ketika sampai rumah? Biasa, sudah terasa biasa aja. Biasanya kamu ketika telah sudah kamu melakukan seperti itu nih, hal yang kamu lakukan itu apakah duduk saja diam gitu di bangku, atau kamu menuliskan sesuatu, atau kamu bermain sesuatu gitu? Iya, mungkin aku kadang merasa kayak ya sifat Oke, nah itu suatu hal yang sangat berbeda. Kamu merasa deg-degan karena kamu gak tahu gitu permasalahan yang sebenarnya terjadi itu apa, karena mereka tiba-tiba membuli kamu gitu ya. Itu rasanya sangat wajar sekali. Jadi mau kamu apa kalau ibu boleh tahu? Berenang. Jadi ketika kamu berenang itu merasa senang gitu ya? ya merasa senang, merasa bebas, Merasa dari dunia ini sangat sunyi. Oke, berarti kamu lebih tadi kata sini tadi ya, berarti kamu lebih suka sendirian nih? Iya, kayak mungkin ya aku nggak tahu ya, kalau orang-orang yang cuma ngebully kan berisik ya, aku tuh nggak suka gitu. Atau kamu apa ya? Kamu bersosialisasi kamu dengan orang yang mungkin tepat saja gitu ya bagi kamu. Nah, kira-kira ada nggak sih, kamu pernah nggak sih melakukan hal tadi ke teman yang kamu percaya atau ke orang tua? Ke orang tua sih enggak sih, cuma Ke teman aja yang merasa dekat ya. Berarti memang kamu sudah ada teman yang bisa percaya gitu ya, luar percaya dan bisa terbuka ke kamu itu. Baik, nah itu ini yang sangat bagus gitu ya. Kira-kira kalau saya tanya, selain berenang tadi, kira-kira ketika di rumah kamu suka melakukan hal apa? Misal kamu memasak atau kamu mendengarkan musik atau menggambar? Oke, perasaan apa yang didapat ketika kamu menggambar? aku senang, jadi kayak semuanya tuh seolah-olah ya udah sih aku dan lupa. Senang ya, seperti tadi yang ibu katakan, kalau memang sikap orang dan perilaku orang itu tidak bisa kita kontrol gitu ya, tidak bisa kita kendalikan, kita juga tidak bisa mengendalikan perasaan mereka gitu. Namun kita juga bisa gitu ya buat mengendalikan diri kita gitu. Apa yang harus kita lakukan ketika terdapat masalah seperti tadi gitu? Nah itu kan ketika masa lalu ya. Nah, kira-kira untuk sekarang nih, ketika kamu sudah remaja gitu, apakah luka dari masa lalu itu masih terbawa sampai saat ini dan kamu itu masih merasa ketakutan akan bertemu dengan orang itu? Sedikit sih Bu, tapi ya aku merasa ya mungkin karena aku juga udah bertambah pengalaman dan udah merhatiin orang-orang gitu Bu. Jadi aku merasa ya nggak begitu deg-degan, lebih nggak peduli, tapi kadang ada aja rasa kayak gitu. Oh iya, ini bisa paham ya karena ya itu yang Nana rasakan, jadi Nana mungkin bisa flashback ke masa lalu tadi ketika setelah kejadian itu kamu memiliki hobi yang bisa dipraktekkan yaitu berenang, atau kamu juga lebih leluasa gitu ketika baca buku dan bisa melupakan hal-hal yang terjadi seperti itu, walaupun mungkin setelah baca buku masih teringat gitu ya mungkin, tapi kita coba untuk bisa kembali gitu ya ke masa sekarang gitu, bahwa Nana bisa berdiri sekarang dan memiliki banyak teman gitu yang bisa Nana percaya, itu merupakan suatu hal yang sangat
baik gitu ya. Nah, mungkin Nana bisa meluangkan juga ke teman-teman yang bisa Nana percaya itu, menceritakan tentang keluh kesah yang Nana rasakan, kayak ekspresi yang Nana ingin luapkan seperti itu. Nah, emosi yang Nana lakukan juga Nana bisa gitu ya, mulai dari saat ini untuk tidak terpaku pada masalah tadi gitu. Jadi dari sekarang Nana mungkin bisa lebih bisa lebih mengarahkan emosi Nana gitu. Misal tadi kayak marah, jadi merasa marah gitu. Tapi Nana masalah apa sih? Misal sedih, Nana nangis, atau ketika bahagia Nana tertawa gitu. Jadi mengekspresikan emosinya itu dengan posisi yang tepat seperti itu Nana. Oke, bagus ya teman-teman. Artinya kalian sudah bisa percaya gitu ya terhadap teman kalian masing-masing dan sudah bisa terbuka. Kalau teman-teman yang lainnya ketika sudah tahu gitu ya cerita tentang ini, tentang masalah teman-teman kalian, tolong jangan diceritakan kepada siapapun. Ini perjanjian yang sudah dibuat gitu ya. Jadi tolong untuk diingat. Oke. Langsung aja. Kita mungkin karena kalian udah merasa bosan, mungkin kita lakukan sedikit games kali ya. Boleh. Oke, sekarang gamesnya itu namanya jangan nangis permata terpendam ya teman-teman. Wow, gimana tuh Bu? Nah, sekarang pukul aja. Ya, oke Bu. Oke, sekarang kita sedikit bermain tapi masih nyambung gitu ya sama tema kita yang tadi. Nah, caranya adalah kalian bisa menyiapkan sticky note yang saya sudah berikan. Kalian bisa tulis gitu ya tentang ketakutan kalian gitu ya, yang didapat dari pengalaman yang tadi gitu, bisa dituliskan kembali. Lalu lipat kertasnya, kan ceritanya kamu 2 orang, terus kan ada yang 4 orang lagi, ada yang 2 orang lagi. Nah, lalu lipat kertasnya, udah dilipat, kumpulkan, lalu kita kocok, lalu nanti masing-masing bisa ngambil kertas dan bisa, gak usah ditulis ya namanya, mungkin bisa di inisial aja gitu. Bisa dibacakan isinya, lalu tebak siapa miliknya, seperti itu. Nah, udah nih bla 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 bla, udah dapat diacak bla 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 bla. Terus ada tuh yang dibacanya gini. Udah tebak, lalu sudah tertebak kira-kira apa yang bakal kamu lakukan gitu ketika ada teman yang bercerita tentang itu gitu, apa yang kamu bisa lakukan ke teman itu gitu. Misal tadi kayak, iya Bu, saya mau bisa mensupport teman saya agar dia tidak merasa seperti itu lagi dan dia bisa mengekspresikan emosinya dengan baik gitu. Saya akan mendukung perilaku teman saya agar mengingat. Oke, bagus semua jawabannya gitu. Apakah tadi yang dia sebutkan nggak tahu deh, dia nebak siapapun jangan sampai tahu orangnya. Wah, jadi gak jadi. Enggak, jadi dia nebak. Tapi ya Orangnya nggak aku. iya, kan itu inisial doang gitu. Saya yang bakal ini ya, pokoknya udah gak usah ngaku gitu. Dia cuma merefleksikan dari permasalahan itu gitu. Oke, teman-teman, karena ini sudah mencapai di ini, mohon maaf ya kalau misalnya ada perkataan yang salah sebelum kita tutup sesi ini. Kira-kira kalian bakal janji nggak buat jujur sama perasaan kalian sendiri?
kalian lagi sedih, kalian nangis, kalian lagi marah, kalian lagi senang, kalian tetap ketawa gitu. Kalian bisa mempraktikkan itu. Jadi Bisa dari sisi ini Bisa, ya, Bu. karena saya harap kalian bisa gitu, kalian sanggup ya, luar biasa bekerja teman-teman, karena kalian sudah sangat-sangat berani gitu ya untuk mengeksplorasi masa lalu kalian dan bisa mengeksplorasi kalian gitu. Kedepannya mungkin kalian bisa membuat sedikit jurnal perkembangan tentang diri kalian. Oke, terima kasih ya untuk semuanya.